Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Rio. Buat yang belum kenal, di sini saya akan membahas bagaimana kita membuat sebuah program code sederhana menggunakan Java NetBeans. Saya menggunakan Java NetBeans versi ke 8.0. Pertama, menghidupkan SAM agar bisa koneksi ke database. Membuka SAM, jangan lupa untuk start Apache dan MySQL-nya. Kita tunggu sampai warna hijau. Ya, sudah. Sekarang kita akan mulai untuk membuat bagaimana project tersebut berjalan. Pertama, kita buat dulu koneksinya. Ya, ini kelas koneksinya. Di sini kita menggunakan kondisi dan menggunakan try get. Pertama, dalam try kita tulis terlebih dahulu koneksi ke database-nya menggunakan MySQL driver, dan jangan lupa untuk mengimport library MySQL JDBC driver. Di sini saya menggunakan yang versi ke 5.1.23. Setelah koneksi ke database-nya, kita tulis user database-nya. Di sini karena menggunakan SAM, jadi user default-nya adalah root, dan password untuk database-nya kalau kita menggunakan SAM itu tidak ada. Setelah itu, di dalam get kita tulis koneksi gagal. Koneksi gagal di sini berfungsi untuk menangkap jika database-nya belum terkoneksi atau SAM-nya belum dinyalakan. Yang ini merupakan driver untuk koneksi ke database. Di sini kita juga bisa menggunakan driver selain MySQL. Kebetulan di sini saya menggunakan MySQL. Dan di baris kedua ini untuk localhost-nya. Karena kita menggunakan SAM, jadi kita pasti menggunakan localhost. Dan yang di bagian terakhir ini nama database. Nama database saya di sini adalah O. Setelah kita membahas kelas koneksi, kita akan membahas tentang form kabupaten. Di sini kita akan membuat form atau JFrame baru dengan cara klik ke projectnya, klik package yang akan kita buat form baru, klik kanan, new JFrame form, lalu kita tuliskan nama frame atau kelas untuk form yang akan kita buat. Karena saya sini sudah buat dengan nama form kabupaten. Setelah itu kita akan melakukan desain. Karena saya di sini sudah mendesain seperti ini, selanjutnya kita akan membahas bagaimana untuk menampilkan data di dalam tabel ini. Untuk menampilkan data dalam tabel, di sini pertama saya akan membuat sebuah function yang bernama get data mahasiswa. Function di sini saya memberikannya private supaya hanya bisa diakses oleh kelas atau form kabupaten saja dan tidak bisa diakses oleh kelas lain. Setelah kita membuat metode get data mahasiswa untuk menampilkannya dalam tabel, sini saya membuat tulisan tabelnya agar tidak default. Sini pertama saya membuat kolom dengan ID, lalu nama, lalu NIM, jurusan, jenis kelamin, jalan, kabupaten, dan kelurahan. Setelah kita membuat tabelnya agar tidak default, kita menggunakan try dan catch lagi. Dalam try dan catch, kita memanggil data dari database dengan perintah SQL, yaitu select bintang from mahasiswa. Setelah memanggil datanya, kita akan perulangan di sini untuk tabel yang tadi sudah kita isi agar namanya sesuai dengan yang kita tuliskan. Di sini saya menggunakan while untuk perulangannya. Setelah perulangan itu, dalam blok get kita tuliskan SQL exception jika di dalam try ini tidak berhasil dijalankan dengan kata tidak bisa lewat satu dari tabel mahasiswa. Setelah kita menampilkan data di tabel, sekarang saya akan membuat tampil kabupaten. Pertama saya akan membuat function tampil kabupaten yang private sama seperti get data mahasiswa agar hanya bisa diakses oleh form kabupaten.
Function tampil kabupaten di sini saya gunakan untuk pada form nanti pada saat kita klik kabupaten, datanya diambil dari database. Di sini saya menggunakan sintaks SQL untuk mengambil database dengan select bintang from kabupaten. Masih menggunakan blok try dan catch. Di dalam blok try juga saya melakukan perulangan untuk data tersebut tampil di combo box kabupaten nanti dengan mengambil nama underscore kabupaten untuk namanya. Sama seperti tadi dalam catch-nya kita tampilkan message jika terdapat error. Untuk tampil kecamatan sama seperti tampil kabupaten yang tadi, hanya yang membedakannya sini saya mengambilnya dari tabel kecamatan dan melakukan perulangan lagi untuk mengambil nama kecamatan. Sama seperti tampil kecamatan, di function tampil kelurahan juga saya mengambilnya dari database, dari tabel kelurahan, lalu melakukan perulangan dan mengambil nama kelurahan tersebut. Setelah itu kita akan membuat tombol simpan di sini berfungsi. Klik 2 kali, lalu akan muncul ke bagian event saat tombol diklik. Pertama, kita akan menggunakan blok try dan catch. Dalam blok try, kita akan insert ke database di tabel mahasiswa. Kita akan insert nama, NIM, jurusan, gender, jalan, kabupaten, kecamatan, dan kelurahan. Jika berhasil, akan muncul option pen berhasil menambahkan. Setelah berhasil menambahkan, jangan lupa kita memanggil function getData mahasiswa untuk mengupdate di tabel saat data yang baru berhasil ditambahkan, agar data yang baru tersebut tampil di bagian bawah data yang telah ada atau belum diisikan, nanti akan muncul data baru. Setelah tombol tambah berhasil, saatnya kita membuat tombol hapus. Dengan cara kita klik lagi 2 kali, dia akan menuju ke tombol hapus. Kita akan menggunakan try dan catch lagi, di mana dalam blok try kalau yang ditambah kita melakukan insert, kalau yang di delete kita melakukan delete from tabel mahasiswa, where ID-nya sama dengan ID mahasiswa tersebut. Dan jika berhasil dihapus, akan muncul di option pen berhasil menghapus. Setelah dihapus, jangan lupa kita juga menambahkan function getData mahasiswa agar mahasiswa yang dihapus akan terupdate atau tabelnya mengikuti database. Setelah tombol delete berhasil, selanjutnya kita akan membuat tombol ubah. Kita klik 2 kali, maka akan pergi ke function untuk tombol ubah. Sebelum kita membuat tombol ubah, kita harus membuat function ketika dalam tabel itu diklik, maka datanya akan terisi sesuai dengan apa yang kita klik. Dengan cara kita bisa membuatnya, kita pergi ke design, kita ke tabel, kita klik kanan, lalu event, lalu kita pilih mouse, lalu pilih mouse clicker. Dengan begitu nanti akan muncul ke dalam fungsinya, lalu kita tuliskan kodenya seperti ini. Setelah itu baru kita bisa melakukan update. Sama seperti delete dan insert, di dalam function edit button atau untuk function ubahnya kita menggunakan try dan catch lagi. Yang membedakannya, di dalam try kita bukan melakukan insert atau delete, tapi kita melakukan update dari tabel mahasiswa dengan setnya nama mahasiswa sama dengan nama mahasiswa yang akan diganti, NIM-nya juga begitu, sampai kepada kelurahannya juga seperti yang diikutkan dari user. Lalu di barisan selanjutnya kita tambahkan where mahasiswa ID sama dengan ID. Setelah itu jika berhasil, maka kita munculkan di option pen berhasil mengubah. Setelah tombol editnya berhasil, selanjutnya kita akan membuat tombol cetak. Sama seperti tadi, kita klik 2 kali. Di dalam fungsi cetak ini sama seperti delete, update, dan insert, kita tambahkan blok try catch. Dalam blok try kita tambahkan script seperti berikut, dan jangan lupa untuk
menambahkan get data mahasiswa di dalam function print tersebut agar dia mengupdate mahasiswa dari tabel mahasiswa ketika ada mahasiswa yang ditambahkan atau diubah atau dihapus. Begitu juga dengan edit tadi, kita harus menambahkan function data mahasiswa agar ketika diubah tabelnya menyesuaikan dengan data yang kita ubah. Setelah print data berhasil, saatnya kita membuat reset. Kita boleh klik lagi 2 kali. Reset di sini, ketika tombol ini ditekan, maka resetnya akan berjalan di mana semua formnya akan kosong kembali seperti sedia. Oh iya, sebelum kita dapat melakukan cetak, jangan lupa kita menambahkan library Jasper Report. Setelah kita membuat semua tombol berhasil dijalankan, yang terakhir saatnya kita membuat sebuah report dengan cara kita pergi ke project, klik package, kita klik kanan new, lalu kita pilih other. Setelah kita pilih other, kita pilih report, lalu kita pilih report wizard. Setelah itu tekan tombol next. Setelah itu pilih layout yang diinginkan. Misalnya saya pilih ini, lalu kita klik next, lalu kita sesuaikan namanya, kita klik next lagi, kita pilih connection atau data source-nya. Kalau di sini saya sudah ada koneksinya, yaitu database OP. Jika kita ingin membuat baru, ketik new, kita pilih database JDBC connection, lalu next, kita tulis name-nya. Misalkan saya tulis OOP 1, lalu kita pilih drivernya, pilih yang MySQL JDBC driver, lalu di bagian JDBC URL-nya, di bagian database-nya, name-nya, tuliskan database-nya yang tadi OOP, lalu username-nya root, password-nya kosong, lalu save. Sudah terbuat OOP1, selanjutnya kita tulis query untuk SQL-nya. Kita tuliskan select bintang from mahasiswa, lalu kita tekan next, passwordnya kosongkan saja. Setelah itu akan muncul field di dalam tabel mahasiswa tersebut. Kita tekan untuk masuk ke dalam reportnya. Setelah itu kita tekan next lagi, dan finish. Karena di sini saya sudah membuat reportnya dengan menyesuaikan dengan data saya, jadi report yang tadi kita buat sudah tidak diperlukan lagi. Setelah itu membuat sebuah kelas baru sebagai main-nya. Kita pilih ke package-nya, klik kanan new, lalu kita pilih Java main class. Karena saya sini sudah ada main-nya, tidak perlu membuat baru lagi. Lalu dalam main-nya ini kita tulis atau kita membuat sebuah objek baru dengan keyword new, lalu nama kelasnya form kabupaten dot set visible-nya true. Setelah berhasil, coba kita jalankan. Ya, kita tunggu. Ya, seperti ini tampilan yang akan dapat kita lihat setelah form tadi kita selesai buat. Coba kita tambahkan data baru. Saya namanya coba, name-nya kita sembarang saja, jurusannya informatika karena saya di sini jurusan informatika, jenis kelaminnya laki-laki, jalannya kita boleh tulis sembarang, kabupatennya kita pilih, kecamatannya kita pilih juga, itu pula dengan kelurahan. Lalu kita simpan. Yap, sini berhasil, dan di bagian tabelnya akan muncul data baru di bawah dari data yang sudah ada. Kalau kita ingin mengubahnya, jika misalnya saya ingin mengubah Rio, saya klik Rio dan datanya sudah muncul di sini. Baru kita, misalnya namanya saya ganti Rio Boy, jurusannya saya ganti jadi
sipil, lalu saya simpan data berhasil mengikat. Kita di sini videonya sudah, namanya sudah terganti, jurusannya sudah. Sekarang kita coba untuk menghapus. Kita hapus yang coba yang tadi kita tambahkan, kita hapus, kita klik cobanya, kita hapus, ya berhasil menghapus. Yap, ini juga sudah tidak ada lagi datanya. Jika kita ingin memasukkan formnya, kita boleh klik reset, formnya akan kosong. Jika selesai datanya berhasil ditambahkan, jika ingin kita tekan tombol print. Kita tunggu. Yap, akan keluar seperti data yang tadi kita tambahkan. Lihat di sini saya menjadi logo. Sekian dari saya, terima kasih.